Assalamualaikum warginet Sampurasun. Bertemu kembali dalam program Headline News Koran Tribun Jabar edisi Rabu 2 September 2020 bersama saya Oktora Feriawan. Mari kita simak berita utama kami yang pertama. Pemerintah Kota Bandung mempertimbangkan pemberlakuan jam malam seperti yang pekan ini telah diberlakukan di Kota Bogor dan Kota Depok. Ketua Harian Gugus Tugas COVID Kota Bandung, Emma Sumarna, mengatakan banyaknya warga yang berkerumun tanpa mengindahkan protokol kesehatan menjadi alasan utamanya. Jam malam diberlakukan karena adanya peningkatan penyebaran virus corona. Nantinya toko-toko, mal, dan restoran hanya boleh beroperasi hingga pukul 6 malam. Aktivitas warga dibatasi hingga pukul 9 malam. Penguasaan melibatkan tim gabungan dari TNI, Satpol PP, dan kepolisian. Selain mendapatkan peringatan keras, para pelanggar juga dikenakan sanksi denda. Begitu juga tempat-tempat hiburan malam yang baru mendapatkan relaksasi akan kembali ditutup karena adanya jam malam ini. Berita selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menekan aturan terkait pemberlakuan uang pulsa kepada pegawai negeri sipil. Uang pulsa sudah bisa diterima PNS mulai September ini sampai nanti 31 Desember 2020. Uang pulsa akan diberikan hanya kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara online. Besaran biaya paket data dan komunikasi yang dapat diterima adalah sebagai berikut. Pejabat setingkat eselon 1 dan 2 atau yang setara dapat uang pulsa 400.000 per orang per bulan. Pejabat setingkat eselon 2 atau yang setara ke bawah dapat uang pulsa 200.000 per orang per bulan. Selain PNS, mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara online yang bersifat insidentil juga dapat diberikan biaya paket data. Adapun besarannya sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar 150.000 per orang per bulan. Berita selanjutnya, PD Pasar Bermartabat Kota Bandung bersama aparat kewilayahan melakukan sterilisasi pasar baru di lantai dasar 1 Blok S setelah ada satu pedagang di blok tersebut positif COVID-19. Humas PD Pasar Bermartabat Iqbal Nur Hakim mengatakan aktivitas di lantai dasar 1 ditutup sementara selama 4 hari ke depan. Sebelumnya, satu orang pedagang di Pasar Baru Kota Bandung terkonfirmasi positif COVID-19. Tracing dan langkah pencegahan penyebaran sudah ditangani oleh Puskesmas dan PD Pasar. Ketua Himpunan Pedagang Pasar Baru HP2B Iwan Suhermawan menambahkan, satu pedagang yang positif itu sudah menjalani isolasi mandiri. Bahkan sebelum dinyatakan positif, yang bersangkutan tidak pernah datang ke pasar sejak tanggal 16 Agustus 2020. Setelah diketahui positif, kata dia, HP2B bersama PD Pasar kemudian menutup jongko milik pasien tersebut serta 74 jongko lainnya yang berada di lantai dasar 1 Blok S. Berita selanjutnya di rubrik Persib Mania, pada akhir pekan nanti Persib mengagendakan uji coba melawan Tira Persikabo. Ini uji coba pertama Persib sejak kompetisi Liga 1 dihentikan Maret lalu. Tantangan Maung Bandung pun diterima Tira dengan tangan terbuka. Bahkan pelatih Tira Igor Krischenko sudah menyiapkan 2 skema permainan untuk meladeni Persib. Dia sudah menyiapkan 2 tim line up berbeda. Pria asal Belarus ini menyebut uji coba lawan Persib sangat penting bagi timnya yang berlatih sejak awal Juli lalu. Ia berharap laga nanti berlangsung lancar tanpa ada pemain yang mengalami cedera. Berita lainnya yaitu sebulan menjelang lanjutan Liga 1 pada 1 Oktober nanti, Persib belum mendapatkan jadwal pertandingan
setelah akan adanya jadwal yang dipadatkan setiap minggunya. Kebijakan dari PSSI yang mengharuskan klub menggunakan bus untuk melakoni laga tandang juga akan berdampak pada jadwal kompetisi. Bagi net, berita selengkapnya mengenai 4 berita yang dibacakan tadi bisa disimak di koran Tribun Jabar edisi hari ini dan juga di laman tribunjabar.id. Seperti himbauan dari pemerintah, memakai masker adalah cara paling efektif mencegah virus corona. Apalagi sekarang virusnya sudah bermutasi jadi lebih ganas. Tetap patuhi protokol kesehatan. Happy September guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.